Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPA untuk kelas 4 tema 2 di subtema 1, sumber energi. Di pembelajaran kali ini kita belajar tentang kincir angin ya adik-adik di halaman 22 sampai dengan 25. Untuk melihat video lainnya, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi, nanti akan muncul seperti ini. Di scroll ke bawah atau geser ke bawah, dicari kelas berapa dan tema berapa yang mau adik-adik lihat. Lalu nanti kalau udah ketemu akan ada biru-biru kayak gini, nanti diklik ya adik-adik ya. Atau bisa juga klik di pojok kanan atas ini, nanti akan ada playlist dan juga video lainnya ya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, kita akan belajar IPA. Di sini akan belajar tentang kincir angin. Kata Lani di sini, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Kita baca dulu ya. Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Nah, nanti ikuti langkah-langkah membuatannya seperti ini ya. Nah, ini nanti cara-cara membuatnya, boleh adik-adik ikuti. Lalu kita akan membuat panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Jadi, ini nanti juga diikuti adik-adik ya dalam membuatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya. Bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas di luar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Nah, bawa kincir airmu, jadi ada dua ya, kincir angin dan kincir air. Nah, ya perbedaannya di sini. Ya, kincir angin dari kertas dan kincir angin dari plastik. Kemudian kalau yang ini nanti ada kincir air juga ya di sini. Nah, kemudian bawa kincir anginmu yang terbuat dari plastik keluar kelas, tuangkan air di atas baling-baling. Nah, ya bedanya kalau kincir angin menggunakan angin, kalau kincir air menggunakan air. Jadi seperti yang di danau-danau gitu ya adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. Ya, persamaannya apa, perbedaannya apa? Kak Rina buat di sebelah kanan. Persamaannya yaitu kedua kincir dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Kemudian sama-sama menggunakan alat sederhana yang mudah dibuat serta tidak menghasilkan polusi. Tadi alat-alatnya juga yang ada di sekitar kita ya. Kemudian kalau perbedaannya adalah perbedaannya kincir air digerakkan menggunakan tenaga air, kalau kincir angin digerakkan oleh angin, ya. Kemudian amati proses kerja kincir, lalu tulis pengamatanmu di tabel ini, ya. Nah, Karina juga sudah buatkan di sebelah kanan. Jadi kalau proses kerja kincir angin, dia mempunyai titik tumpu, ya adik-adik, atau poros pada tengah diameternya dan memiliki bilah. Nah, bilah kincir akan bergerak jika ditiup angin. Nah, ini seperti ini nih. Ya, kalau ada tiup angin, itu dia akan ya memutar adik-adik seperti itu. Kemudian, semakin kencang angin yang ditiupkan, maka semakin cepat kincirnya akan berputar. Kemudian sekarang proses kerja kincir air. Nah, kalau kincir air ini dia ketika air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar, ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan ada laporan kegiatan. Jadi, tuliskan laporan dari hasil percobaan yang sudah adik-adik lakukan di atas, yang tadi dalam bentuk laporan kegiatan seperti ini, ya. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Nama percobaannya adalah uji energi angin. Tujuan percobaannya yaitu untuk membuktikan energi dapat menggerakkan arah kincir angin. Alat-alat yang digunakan adalah lidi, sumpit kayu atau sumpit kayu, gunting,
lem, kertas berbentuk persegi atau seperti origami, jarum, pin, atau paku payung. Ya. Langkah kerjanya, ambil kertas lalu buat gambar diagonal pada kertas, buat gambar persegi kecil pada bagian tengah kertas, lalu potong garis diagonal sampai pada persegi kecil, kemudian lipat masing-masing potongan dan disatukan ke titik tengah, satukan dengan lem. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-balingnya bisa berputar. Kemudian hasil percobaannya. Baling-baling kincir angin berputar ketika tertiup angin. Kesimpulannya, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!